Mengapa impor 105.000 mobil India untuk Koperasi Merah Putih menimbulkan kehebohan? Di saat kalangan pejabat tinggi di Jakarta ribut tentang rencana impor mobil dari India, pengurus Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengaku tidak pernah dilibatkan mengenai kebutuhan transportasi mereka. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, rencana impor mobil dari India pertama kali terkuak salah satunya karena pengumuman dari perusahaan otomotif Mahindra & Mahindra Limited (MNM) pada 4 Februari 2026. Dalam situsnya disebutkan tahun ini, yaitu 2026, pabrik akan memasok 35.000 unit kendaraan Scorpio pick-up kepada Agrinas Pangan Nusantara untuk proyek Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Pick-up ini menggunakan sistem penggerak 4 roda atau 4x4. PT Agrinas Pangan Nusantara Agrinas juga berencana mengimpor 35.000 mobil pick-up 4x4 dan 35.000 unit truk roda 6 dari pabrikan otomotif di India Tata Motors. Total sebanyak 105.000 unit. Jumlah ini melampaui keberadaan Koperasi Merah Putih yang ada di Indonesia. Kedua, setelah ditelusuri faktanya, memang benar pemerintah Indonesia berencana melalui PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit kendaraan niaga dari India, yaitu Mahindra dan Tata, untuk operasional Koperasi Merah Putih, program unggulan Presiden Prabowo. Proyek itu senilai 24,66 triliun rupiah. Dasar hukum dan pelaksanaan rencana ini adalah pengadaan penunjukan langsung ke PT Agrinas Pangan Nusantara berdasarkan Impres nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Pola pembiayaan yang akan dilakukan dengan menggunakan skema kredit ke Bank Himbara dan tidak membebani APBN secara langsung dengan estimasi nilai 40 triliun rupiah selama 6 tahun. Ketiga, hal ini kemudian memicu polemik karena dinilai melemahkan industri otomotif lokal, meskipun pemerintah beralasan kebutuhan mendesak dan efisiensi biaya. Itu tidak efektif, kata seorang pengurus Kopdes Merah Putih yang sudah punya kendaraan operasional logistik. Inti dari kegaduhan ini adalah pembelian unit mobil langsung dari pabrik di India yang diklaim lebih murah. Pihak yang kontra menyatakan tidak ada nilai lebih buat ekonomi Indonesia, misalnya untuk pembukaan lapangan pekerjaan. Keempat, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengutarakan pandangan tentang kebijakan pembelian mobil pick-up ini. Dalam keterangan persnya, Agus tidak menyinggung langsung kebijakan Agrinas yang akan mendatangkan 105.000 unit mobil dari India. Tapi dia menyatakan penguatan produksi kendaraan pick-up dalam negeri memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Kata Agus, pembelian mobil dari luar negeri tidak memberi efek bagi ekonomi nasional. Sebagai ilustrasi, Agus menyampaikan apabila pengadaan kendaraan pick-up penggerak roda 2, 4x2, sejumlah 70.000 unit dipenuhi produk dalam negeri, maka akan memberikan dampak positif ekonomi hingga 27 triliun rupiah. Pembelian produk pick-up dalam negeri, kata dia, dapat memberi nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Subsektor yang berkaitan langsung dengan produksi kendaraan pick-up contohnya adalah industri ban, industri kaca, industri baterai basah, industri logam, industri kulit, industri plastik, industri kabel, industri elektronik, dan yang lainnya. Kelima, selain itu kritik datang dari pelaku industri Gaikindo, Kadin, dan anggota DPR karena dinilai mematikan industri dalam negeri yang mampu memproduksi kendaraan sejenis. Status terkini dari rencana ini meskipun menuai polemik, sebagian kendaraan sudah tiba di Tanjung Priok dan mulai disalurkan secara bertahap ke koperasi desa yang sudah siap, terutama yang pembangunannya sudah selesai. Keenam, Presiden Prabowo meluncurkan kelembagaan 80.081 unit KDKMP pada Juli 25 silam. Saat ini konon ada 83.353 unit KDKMP berbadan hukum yang tersebar di Indonesia per Senin, tanggal 23 Februari.
Persoalannya, sebagian besar koperasi ini sudah ada pengurusnya tetapi belum beroperasi. Pada April 2026 ini, pemerintah menargetkan 27.000 unit akan mulai beroperasi. Jadi nanti bertahap dan seperti yang disampaikan oleh Presiden akan mencapai 80.000 koperasi di akhir tahun ini, kata Menteri Koperasi Ferry Yuliantono pada hari Rabu 18 Februari yang lalu. Ketujuh, seorang peneliti Kopdes Merah Putih mengaku tidak terkejut pengurus koperasi tidak dilibatkan karena sejak awal Kopdes Merah Putih adalah kebijakan dari atas ke bawah. Dia khawatir lama-kelamaan salah satu program jagoan pemerintahan Prabowo ini hanya akan jadi bancakan kelompok tertentu. Pertanyaan yang muncul, sebagaimana MBG, apakah program Koperasi Merah Putih dengan salah satu polemik yang menghebohkan terkait pengadaan mobil benar untuk kepentingan rakyat? Paham? Sampai di sini, salam melek politik.